Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu kembali di Al-Amin Channel, bicara tentang wirausaha. Ada satu pertanyaan yang diajukan oleh kawan ke saya. Pertanyaannya itu begini. Keterampilan apa yang paling penting yang menjadi modal utama ketika kita ingin mulai berwirausaha? Keterampilan yang paling mendasar yang harus dimiliki oleh seorang calon wirausahawan itu adalah keterampilan menjual. Karena menjual itulah ruh sebuah bisnis. Perusahaan mulai dari yang paling kecil sampai yang paling besar, hidupnya itu dari hasil penjualan. Idealnya seorang entrepreneur itu memang harus memiliki keterampilan yang kompleks. Harus punya leadership, kemampuan manajerial yang bagus, paham dengan akuntansi. Tapi katakanlah itu boleh sedikit kita ketepikan, keterampilan menjual itu hukumnya wajib. Banyak pengusaha-pengusaha sukses itu berasal dari penjual, dari seorang penjual yang bagus. Nah, ironinya saat ini profesi sebagai seorang penjual, sebagai seorang salesman itu masih dianggap pekerjaan kelas 3. Banyak juga saya lihat perusahaan-perusahaan yang ketika salesman-nya memberikan kartu nama, itu di bawahnya itu tidak ditulis sebagai salesman. Ditulis marketing, ditulis customer advisor dan lain sebagainya, macam-macam lah. Tapi padahal mereka itu adalah seorang sales, mereka adalah seorang penjual. Nah, ini merupakan satu hal yang mesti diluruskan. Sebenarnya keterampilan menjual itu kita semua membutuhkan. Kita sangat sering tanpa disadari melakukan sebuah penjualan. Menjual ide, menjual gagasan, menjual pendapat. Termasuk juga kalau kawan-kawan amati sekarang sedang musim pemilihan kepala daerah, itu juga proses menjual. Menjual diri namanya. Menjual diri dalam artian yang positif. Personal branding. Nah, sebagai seorang penjual, sikap mental yang harus kita miliki dulu, sebaiknya kita bangga sebagai seorang salesman. Saya kalau ditanya oleh banyak orang, saya selalu mencantumkan bahwa saya seorang salesman, seorang marketer, dan seorang entrepreneur. Apa perbedaannya antara sales dan marketing? Analoginya begini. Marketing itu atau pemasaran itu perangkatnya. Katakanlah ini ada sebatang pohon, dahannya, batangnya, daunnya, rantingnya, bunganya, itu marketing. Karena marketing itu kompleks. Nanti kita bahas satu persatu di video-video selanjutnya. Marketing itu ada produk, ada placement, ada pricing strategi, ada promosi, ada proses, ada positioning, ada diferensiasi, ada brand. Nah, itu kalau diturunin ke bawah satu persatu juga sangat kompleks. Nanti kalau promosi ada yang above the line, ada yang below the line, detail lah. Tapi secanggih apapun program marketing, sehebat apapun program pemasaran, kalau tidak menghasilkan penjualan, itu nonsen. Artinya program pemasaran dibuat menjadi hebat, dibuat menjadi detail agar ujungnya ada penjualan. Nah, sebagai seorang salesman, keterampilan apa yang mesti kita pahami agar kita bisa menjadi seorang salesman yang hebat? Nah, saya mengistilahkannya seperti itu. Ada 3 hal yang mesti dipahami kalau ingin menjadi seorang salesman yang hebat. Saya sebut dengan segitiga penjualan. Yang pertama, seorang salesman itu harus mampu menjual diri sendiri. Yang kedua, dia harus memahami produknya. Dan yang ketiga, dia harus memahami calon pembeli. Nah, ini merupakan 3 hal yang harus mampu disinkronkan dengan baik. Karena penjualan itu sesuatu yang sangat dinamis. Maksudnya begini, sebagai seorang penjual harus mampu menjual diri, ya misalnya harus mampu tampil dengan baik, harus mengerti karakter yang baik,
harus bisa menjadi seorang pribadi yang menarik, lawan bicara yang baik dan lain sebagainya, betul-betul menjadi personal yang disukai banyak orang. Yang kedua, kalau pemahaman produk, itu mungkin sebagian besar kawan-kawan sales sudah memahami bahwa ketika kita ingin menjual sesuatu, kita harus paham detail produk yang kita jual, paham benar. Nah, yang ketiga, di sini yang kadang-kadang agak miss. Kita harus memahami pembeli. Artinya, kita menjual suatu barang yang sama kepada orang yang berbeda, itu pendekatannya harus berbeda. Jadi kita tidak boleh menguraikan produk versi kita kepada penjual. Nah, intuisi ini, feeling ini, bagaimana kita bisa mencocokkan, kita bicara dengan siapa, mau ditarik dari sisi yang mana. Nah, ini merupakan keterampilan menjual yang perlu diasah. Karena menjual itu adalah merupakan suatu hal praktik, membaca berbagai macam teori tentang buku penjualan saja tidak cukup. Saya sering analogikan dengan orang yang belajar berenang. Jadi, kalau Anda mau pandai berenang, terus membaca buku teori tentang berenang katakanlah setebal ini, tapi tidak pernah nyebur ke dalam air, itu tidak sahih ilmunya. Persoalan di lapangan beda dengan teori yang kita baca di buku. Nah, menjual juga seperti itu. Menjual itu butuh latihan. Di dalam proses menjual nanti akan ada penolakan, dilecehkan, dan lain sebagainya. Tapi justru itulah nanti yang akan mengasah kemampuan seorang penjual. Dengan sendirinya dia akan terampil secara alamiah. Nah, nanti mungkin di video singkat ini tidak semuanya bisa kita ulas. Untuk pemahaman yang sebegitu detail, kawan-kawan yang menonton video ini nanti boleh berkirim email ke email yang nanti saya tuliskan, atau bisa mengomentari video ini, agar nanti kita bisa membahas hal-hal teknis satu persatu terkait dengan penjualan. Karena saya termasuk orang yang agak concern, ingin berbagi dengan kawan-kawan terkait penjualan ini. Menjadi seorang salesman, menjadi seorang tenaga penjual, itu merupakan potensi yang sangat bagus untuk membuat kita menjadi seorang yang sukses. Sukses finansial, sukses emosional, sukses spiritual. Karena penjual itu, salesman itu, setiap kegiatannya itu selalu berhubungan dengan orang banyak, selalu berhubungan dengan manusia. Jadi harusnya seorang penjual yang baik itu dia akan mampu akan memiliki keterampilan berhubungan dengan manusia yang baik. Nah, contoh konkretnya begini. Misalnya seorang penjual mau menjual, katakanlah mau menjual pendingin ruangan. Nah, barang yang sama dia jual kepada orang yang dilihat calon customernya, oh ini sudah agak tua tampaknya. Nah, pendekatannya tidak yang paling cepat, misalnya, oh Pak, ini pendingin ruangan suhunya bisa teratur. Kalau dia nanti terlalu dingin bisa mati sendiri, sehingga aman untuk encok, mungkin barangkali nanti tidak nyeri dan lain sebagainya. Pendekatannya harus dari situ. Nah, yang kedua, nanti dia melihat misalnya calon customernya itu seorang eksekutif muda, seorang pemilik perusahaan. Dengan bahasa yang berbeda, dengan pendekatan yang berbeda, dia bisa sampaikan, bos, ini pendingin ruangan bisa efisien. Kalau Anda pasang di kantor Anda bisa mengurangi kos karena dia otomatis bisa mati sendiri. Nah, objeknya tetap sama yang disampaikan, tapi pendekatannya berbeda. Nah, makanya saya mengamati kadang-kadang penyapaan yang sifatnya general, yang sifatnya umum, bagi seorang salesman sebaiknya tidak begitu. Jadi customer itu harus disikapi dengan personal. Jadi kadang-kadang di perusahaan kan ada yang kita lihat kritiknya, selamat pagi, selamat pagi. Nah, ini masih kurang. Harusnya dengan menyebut namanya, dengan betul-betul kita melakukan pendekatan, dan semuanya itu butuh latihan. Butuh latihan, butuh betul-betul praktik, sehingga bisa menjadi seorang salesman yang hebat. Nah, nanti di video-video selanjutnya kita akan berdiskusi lebih dalam, tergantung nanti kebutuhan kawan-kawan mau bertanya tentang apa, kita akan bahas
bagaimana menjadi seorang sales yang baik, dan kemampuan sales itulah nanti, kemampuan menjual itulah nanti yang akan menjadi dasar, yang akan menjadi pokok keterampilan yang menghantarkan kita menjadi seorang wirausaha. Sama seperti yang saya lakukan sekarang di video ini adalah dalam rangka menjual ide, menjual gagasan, menjual pengetahuan kepada kawan-kawan semua. Jadi dasar berpikirnya kita harus bangga menjadi seorang salesman dan meyakini bahwa profesi salesman itu bukan pekerjaan kelas 3 dan itu merupakan keterampilan yang wajib dimiliki kalau kita ingin menjadi seorang pelaku usaha yang sukses. Terima kasih, kita ketemu lagi di video bicara tentang wirausaha selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.